kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Perjalanan karir seseorang pasti akan ada masa habisnya. Tentunya Marco Reus sebagai salah satu pesepak bola terbaik Jerman juga salah satunya. Pada era sepak bola modern, di mana gaya bermain sepak bola kian cepat dan dinamis, Reus adalah contoh yang paling sempurna, gesit, visioner, serta akurat. Mungkin itu adalah 3 kata yang cocok untuk menggambarkan betapa hebatnya Reus. Namun di balik itu semua dan penampilannya yang memukau, Reus bisa dikatakan sebagai pesepak bola paling tidak beruntung. Kenapa begitu? Lahir pada tanggal 31 Mei 1989 di Dortmund, Jerman, Reus memulai karir sepak bolanya di klub lokal BV Randford. Saat masih bermain di klub lokal tersebut, setiap hari sepulang sekolah, ia akan bergegas berlatih, mengasah keterampilannya, meningkatkan tekniknya, dan memimpikan hari di mana ia akan mengenakan kaos klub kota kelahirannya, Borussia Dortmund. Klub Jerman sendiri memiliki tradisi untuk mencari pemain muda berbakat ke setiap wilayah, dan Reus yang saat itu sedang tampil dalam laga menghadapi klub lokal lainnya, kemudian dilirik tim Scottie Borussen. Sejak tahun 1996 hingga 2006, Reus menimba ilmu di Borussia Dortmund dengan harapan bisa dipromosikan ke tim senior. Tapi takdir rupanya berkata lain. Ia dilepas ke West Island pada Januari 2005. Selama 4 tahun waktunya di West Island, Reus perlahan tapi pasti menunjukkan dirinya adalah calon pemain bintang Jerman. Akhirnya pada 2009, pinangan dari Borussia Mönchengladbach datang kepadanya dan dengan senang hati ia menerimanya. Selama tampil dari musim 2009 hingga 2012, Reus sukses mengemas 97 penampilan untuk Die Vollen, di mana ia sukses mencetak 36 gol, catatan yang sangat baik untuk seorang pemain sayap. Kala itu, Reus sudah menjadi sorotan di Jerman, dan ya, selama itu pula ia kerap kali menghadapi Dortmund, tim yang didambakannya. Jika melihat musim 2010-11 dan 2011-12 ketika Jurgen Klopp sukses membawa Die Borussen juara 2 kali Bundesliga, Reus hanya menjadi penonton dan memimpikan suatu saat dirinya bisa jadi bagian dari sejarah tersebut. Bagayung bersambut, harapan Reus terwujud pada musim 2012-13. Ketika klub menciptakan duet Maud Reus dan Mario Götze di sisi sayap. Baru bergabung, Reus langsung nyetel dengan gaya bermain gegenpressing klub. Kadang Reus menjadi penumpang dan kadang Götze jadi pencetak. Keduanya saling berganti peran untuk menopang Robert Lewandowski di depan. Puncaknya, bromance itu sukses membawa Dortmund ke final Liga Champions musim 2012-13 menghadapi Bayern Munchen. Harapan dan angan-angan bahwa Reus akan mendapatkan gelar seperti yang selalu diimpikan kandas karena Dortmund harus kalah 2-1 dari tim Bavaria. Rasa sedih semakin mendalam harus dialami Reus saat ia sadar bahwa pada musim itu mereka harus rela melepaskan juara Bundesliga kembali ke pangkuan Die Bayern yang sebelumnya selama 2 musim berturut-turut diraih Dortmund. Dewi Fortuna tidak memihak kepada Reus dan Dortmund saat itu. Dan ya, jelas seperti kebanyakan atlet, semangat memotivasi diri untuk jadi lebih baik selalu dilakukan Reus agar bisa meraih hal yang lebih besar ke depannya. Tetapi di tengah perjalanannya untuk bisa lebih sukses bersama Die Borussen, Reus kehilangan Götze yang harus hijrah ke Bayern pada musim 2013-2014. Kala itu Reus bahkan sudah mencegah bromance-nya itu untuk tidak hengkang. Tapi Götze sudah membulatkan tekadnya untuk hijrah ke Allianz Arena. Dan ya, seperti pada musim 2012-2013, di mana Dortmund hanya mampu bersaing di papan atas klasemen, pada akhirnya harus rela melihat Bayern serta Götze mengangkat gelar Bundesliga. Sementara dirinya hanya bisa melihat dari kejauhan sebagai pemenang kedua. Nasib tidak beruntung yang dijalani oleh Reus sebagai pesepak bola terus ia jalani dari musim ke musim, di mana dirinya hanya selalu bisa jadi pemenang kedua.
Tapi pada satu titik, Royce sedikit menemukan kembali peluangnya untuk bisa meraih gelar bergengsi, yakni ikut andil dalam Piala Dunia 2014 bersama timnas Jerman. Pada awal perjalanan tim Panzer menuju Piala Dunia 2014 berjalan dengan mulus. Bahkan, Royce adalah sosok yang penting karena dirinya jadi top skor Jerman di bawah Mesut Ozil dengan raihan 5 gol selama kualifikasi Piala Dunia 2014. Marco Reus tak bisa menyembunyikan perasaan kecewanya setelah namanya dicoret dari tim akibat mengalami cedera. Winger Borussia Dortmund itu dihantam cedera ankle ketika membantu Jerman menekuk Armenia dengan skor telak 6-1. Hal yang bisa dilakukan oleh Reus adalah mendoakan rekan senegaranya sukses di Brasil. Dan ya, doanya tersebut membantu Jerman keluar menjadi juara Piala Dunia 2014. Mungkin rasa kecewa dari Woody bisa sedikit terobati kala Gosya merayakan kemenangan timnas Jerman dengan membawa sebuah jersey bernamakan Reus. Tetapi, jelas, Reus tidak bisa membohongi perasaannya bahwa ia sangat sedih tidak bisa jadi saksi langsung ketika Jerman juara Piala Dunia 2014. Tapi seperti sudah belajar dari pengalaman di klub, Reus tidak ambil pusing untuk terus-menerus jatuh dalam penyesalan. Di tengah kesenangan masyarakat Jerman menyambut kepulangan Manuel Neuer dan kawan-kawan pulang, Reus hanya fokus untuk penyembuhan cederanya diselingi dengan latihan ringan bersama pelatih fisik Diego Arusan. Pada musim 2014-2015, Dortmund di bawah Jurgen Klopp seperti kehilangan magisnya sebagai pelatih, dan di akhir musim mengundurkan diri dan bergabung ke Liverpool pada musim 2015-2016. Pada saat itu Thomas Tuchel masuk sebagai nahkoda baru Diego Arusan dan ia membawa angin segar. Dan utamanya untuk Reus yang dimana ia kembali menemukan performa terbaiknya setelah mengalami cedera yang cukup parah. Akhir musim, Dortmund finish di peringkat kedua di bawah Bayern. Reus yang sudah menemukan dua karibnya yang baru, yakni Pierre-Emerick Aubameyang dan juga Henry Mkhitaryan, juga sukses meraih gelar di musim 2016-2017. Yakni gelar juara DFB Pokal. Tetapi jelas gelar tersebut tidak terlalu prestisius dibandingkan memenangkan kompetisi Bundesliga yang notabene sudah ada sejak puluhan tahun lalu di Jerman. Reus yang kembali menemukan penampilannya, pelatih Jerman saat itu Joachim Löw mempercayakan pemain Dortmund itu membela tim Panzer. Selama kualifikasi, Reus selalu turun dan sukses mencetak 1 gol untuk timnas Jerman. Dirasa ini adalah kesempatan emas untuk bisa tampil di ajang internasional. Tapi kebahagiaan itu segera pupus karena Reus justru mengalami cedera lutut sebulan sebelum kompetisi bergengsi di Eropa itu dimulai. Hal yang lebih menyakitkan lagi adalah fakta bahwa cedera yang dialaminya bertepatan pada ulang tahunnya yang ke-27. Ini kedua kalinya Reus harus mengelus dada karena kondisi fisiknya yang tidak memungkinkannya ikut ke Prancis saat itu. Absen di Piala Dunia 2014, kemudian Euro 2016. Kemalangan demi kemalangan yang dialami Reus seperti menjadi sebuah pola kesialan di dalam hidupnya. Selama absen kurang lebih 3 bulan dari cedera lututnya, lagi Reus harus mendapati rekannya pergi. Kali ini tidak hanya 1 tetapi langsung 3 pemain. Dimulai dari Mats Hummels yang ke Bayern Munchen, disusul Ilkay Gundogan ke Manchester City, lalu ada Henry Mkhitaryan yang pindah ke Manchester United. Tentu saja semuanya berpindah untuk bisa mendapatkan gelar dan kehidupan yang lebih layak, tapi Reus memilih setia di Dortmund. Bahkan sebenarnya, Reus yang jujur mengakui bahwa tim seperti Barcelona, Real Madrid, Arsenal, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester City, Manchester United hingga Liverpool sangat menginginkan jasanya. Tapi kembali lagi, Reus selalu percaya bahwa kesialannya akan menghilang dengan sendirinya, seiring dengan kesetiaannya di Signal Iduna Park. Musim 2012 hingga 2018, Dortmund selalu konsisten jadi pesaing Bayern di Bundesliga, namun tidak pernah keluar sebagai juara. Harapan untuk membawa Diego Arusan sebagai kampion nasional seperti menjadi dongeng abadi untuk Reus. Pada titik jenuh yang dialaminya, kali ini keberuntungan berada di sisi Reus. Tepatnya ketika pergelaran Piala Dunia 2018, ia bersama 27 nama lainnya berangkat ke Rusia. Tapi lagi dan lagi, kesialan Reus berlanjut. Jerman yang notabene bersatu sebagai juara bertahan Piala Dunia, justru tampil buruk, bahkan disingkir oleh Korea Selatan di laga terakhir grup F,
yang mana dalam 3 pertandingan fase grup mereka hanya meraih 3 poin. Nasib yang tidak beruntung ditambah dengan masalah cedera menjadi hal yang kemudian sering didengar fans sepak bola Jerman di luar kemampuan teknis yang luar biasa dari seorang Marco Reus. Berakhirnya Piala Dunia 2018 yakni musim 2019-2020, Reus mulai bisa bermain konsisten dan bersama Erling Haaland. Keduanya sukses membantu Dortmund memenangkan DFB Pokal. Bahkan Reus adalah pencetak gol ketiga terbanyak untuk Die Borussen musim itu. Konsistensi permainannya membuat Reus kembali dipanggil tim Panzer untuk Euro 2020. Tetapi kapten dan gelandang serang Borussia Dortmund itu justru tidak bisa memperkuat timnas Jerman di Euro 2020. Hal itu tak ayal disebabkan karena kondisi fisiknya yang tidak cukup sehat karena cedera pergelangan kakinya masih perlu perawatan. Sepanjang musim 2019-2020, Reus sendiri memang sangat aktif, bahkan hampir tidak pernah absen membela Dortmund di semua kompetisi. Tapi efeknya ia mengalami cedera pergelangan kaki. Ia berbicara empat mata dengan Joachim Löw untuk mengundurkan diri dari skuad Die Mannschaft. Kala itu, Reus hanya ingin fokus menyembuhkan cedera yang dialaminya. Setelah kompetisi Euro 2020, Jerman yang gagal mencapai final kemudian memulangkan semua pemain ke klub masing-masing, dengan Reus yang fokus berlatih untuk menatap musim 2021-2022 seperti yang biasa dia lakukan. Tapi kembali lagi, keberuntungan tidak ada di pihaknya. Meski memulai kompetisi dengan baik, apalagi saat itu Erling Haaland menjadi salah satu bintang baru yang menjanjikan di Jerman, fakta bahwa Dortmund selalu jadi bayang-bayang Bayern Munchen di Bundesliga tidak bisa dielakkan. Tapi hal itu tidak menjadi penghalang untuk Reus tetap memimpin barisan muda seperti Karim Adeyemi untuk berambisi memutus rantai juara di Rotterdam pada musim 2022-2023. Memang, sepanjang musim 2022-2023, Reus terus mengalami masalah cedera. Tapi sepanjang musim, anak asuh Edin Terzic mampu menempel ketat Manuel Neuer dan koleganya. Laga penentuan juara pun sampai ditentukan hingga laga terakhir. Saat itu Reus CS hanya perlu kemenangan tipis melawan Mainz, tapi hasilnya Bayern Munchen menang 2-1 atas FC Köln, sedangkan Dortmund ditahan 2-2 oleh tim tamu. Sebenarnya secara poin, Reus dan kawan-kawan tidak kalah, karena baik Dortmund dan Bayern sama-sama memiliki 71 poin yang sama. Tapi produktivitas di Rotterdam lebih unggul ketimbang anak asuh Terzic. Isak tangis serta kekecewaan dari wajah Reus tidak terbendung, dan pemain asal Jerman itu harus gigih jari lagi usai derby BFB gagal memaksimalkan peluang juara di akhir musim 2022-2023. Bila melihat catatan statistik, ini adalah musim ke-11 Reus membela Dortmund, dan kesialan serta momen yang tidak tepat selalu membuat Dortmund gagal jadi juara Liga Jerman. Tapi tidak berhenti sampai di situ, kesialan Reus masih terus berlanjut setelah berakhirnya musim 2022-2023, yakni adanya pergelaran Piala Dunia 2022. Reus yang sebelumnya ingin fokus memulihkan diri dari cedera dengan melewati musim yang panjang, dan untuk membantu kebugaran jangka panjangnya, ia nyatanya harus absen atau tidak dapat mengikuti Piala Dunia 2022 karena cedera pergelangan kaki lainnya. Reus mengalami cedera pergelangan kaki kala Dortmund menghadapi Schalke pada 17 September 2022 di laga lanjutan Bundesliga. Ada peribahasa sudah jatuh tertimpa tangga, mungkin itulah situasi yang dialami oleh Reus saat itu. Apalagi mengingat umurnya yang sudah tidak lagi muda, tentu harapan bisa tampil di Piala Dunia 2022 adalah sesuatu yang sangat spesial. Tapi keberuntungan ternyata bukan sahabat Reus. Cedera yang dialaminya kala itu sampai membuat ia menangis karena tidak bisa membela timnas Jerman. Selain itu, Reus juga sudah banyak melewatkan banyak turnamen bergengsi karena masalah cedera. Tahu bahwa masanya akan segera berakhir sebagai pesepak bola, sejak awal musim 2023-2024, Reus sudah menegaskan tidak akan memperpanjang kontraknya di Westfalen Stadion. Sepanjang musim, Reus bermain tanpa beban dan hanya ingin menikmati hari-hari aktif bermainnya bersama skuad Dortmund, dan tanpa diperhitungkan, anak asuh Edin Terzic justru bisa menembus final Liga Champions dan bertemu dengan Real Madrid. Tapi lagi dan lagi, Reus harus menerima kenyataan bahwa kekalahan adalah takdir yang sudah disiapkan untuk Dortmund, yang mana mereka kalah 2-0 dari Los Blancos di Wembley.
Seperti ingin melewatkan kekalahan tanpa tangisan, Royce tampak tertunduk lesu setelah peluit panjang dan air mata seperti sudah tidak tertahankan lagi. Kekalahan di final Liga Champions itu sepertinya jadi kutukan untuk Royce yang selalu gagal meraih trofi besar bersama Dortmund. Dan yang lebih ironi lagi, fakta bahwa ketika mereka kalah dari Bayern Munchen juga bermain di stadion yang sama yakni Wembley. Tidak ada orang yang mau mengingat kegagalan di tempat yang sama. Namun Royce malah mengalami hal tersebut berkali-kali karena keberuntungan jarang berpihak kepada dirinya. Setelah 11 musim dan berbagai kesialan yang dialaminya, Royce kemudian memutuskan melanjutkan karir di MLS bersama LA Galaxy. Karir Marco Reus adalah contoh tragis dari seorang pemain hebat yang kurang beruntung. Kombinasi cedera, loyalitas, dan berada di tim yang kurang tepat membuatnya gagal meraih gelar bergengsi yang pantas didapatkan. Meskipun demikian, ia tetap dikenang sebagai salah satu pemain terbaik dalam sejarah Borussia Dortmund dan sosok yang dihormati oleh penggemar sepak bola di seluruh dunia. Kisahnya menjadi pengingat bahwa kesuksesan dalam sepak bola tidak hanya bergantung pada bakat, tetapi juga pada faktor keberuntungan dan kesehatan fisik.